Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak ikhwah jemaah salat subuh yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita tidak bosan-bosannya kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita sendiri seringkali tidak menyadari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka tidak heran mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian berusaha mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saya biasa mengatakan bahwa melalui ayat ini secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita bahwa kalau untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala saja kita tidak bisa melakukannya, apalagi untuk membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi kita tidak tahu bagaimana caranya kita membalas satu nikmat saja. Nikmat udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita secara gratis. Kita tidak tahu bagaimana menghitungnya, dan konsekuensinya kita tidak tahu bagaimana bisa membalas nikmat udara yang bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada saat kita sedang tertidur. Belum lagi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ada yang kita sadari, tapi terlalu banyak yang tidak kita sadari sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin pada mulanya kita sadari itu sebagai nikmat, tetapi seiring dengan perjalanan waktu kita lupa bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya misalnya adalah nikmat hidayah dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk beribadah kepadanya. Seperti misalnya kita bisa bangun pada subuh hari ini. Siapa di antara kita yang ketika bangun subuh pada hari ini, kemudian bangun dengan kesadaran bahwa ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita yang bangun di subuh hari ini, kemudian pergi berwudu, mengenakan pakaian, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, dan dia melakukan itu dengan kesadaran bahwa ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nah, hal-hal seperti ini
karena dia berulang setiap hari, setiap hari, sehingga seringkali kita lupa bahwa ini adalah nikmat Allah. Ya. Nanti kita sadar bahwa itu adalah sebuah nikmat ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Ya, makanya ada ungkapan orang Arab yang mengatakan idza kasural masas zalal ihsas. Ya, katanya kalau sering terjadi persentuhan maka sensitivitas itu akan hilang. Ya. Jadi karena dia selalu berulang, maka kita seringkali lupa untuk menyadari bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ini udara. Ya, siapa di antara kita yang setiap hari ketika menghirup udara ini menyadari bahwa ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kita menganggaplah ya biasa ini. Standar, ya, normal saja ini orang dapat udara bernafas. Kita tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Nah, diambilnya dengan cara ya udara itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kemampuan kita untuk bernafas, untuk merasakan nikmatnya udara itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya mengapa kita sudah sepatutnya untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan hidup kita. Maka kita ketika bangun tidur diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana, setelah ia mematikan kami. Karena tidur itu memang sebagian ulama menyebutnya sebagai kematian kecil. Jadi bersyukur kita tidur masih bisa bangun lagi, karena banyak orang atau tidak sedikit orang yang tidurnya lanjut, tidurnya lanjut sampai akhirnya dia memasuki kehidupan selanjutnya. Lalu di akhir doa itu kita mengatakan wa ilaihin nusyur. Jadi kita bersyukur dihidupkan kembali setelah mengalami kematian dalam tidur kita, tetapi di ujungnya kita diingatkan lagi bahwa pada akhirnya juga kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengalami kematian, pasti akan mengalami kematian yang lebih panjang daripada tidur yang kita lewati. Nah, karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita perlu lebih sensitif dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan saya kira seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, kebiasaan baik ini memang harus dilatih, ya. Kebiasaan bersyukur, kebiasaan memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan, ini adalah sesuatu yang harus dibiasakan, dan sesuatu itu tidak mungkin menjadi kebiasaan kalau kita tidak melatihnya melatihnya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Pada pertemuan kita yang lalu kita membahas langkah pertama untuk melakukan tadabbur Al-Quran. Ya. Saya hanya mengingatkan bahwa kita masih mengkaji sebuah buku yang berjudul Fannut Tadabbur fil Qur'anil Karim, atau seni mentadabburi Al-Quranul Karim. Pada pertemuan kita yang lalu, kita membahas langkah yang pertama, yaitu langkah yang seharusnya dilakukan oleh siapapun yang ingin membaca Al-Quran, yaitu bahwa la budda minal yaqinit tam annaka ma'al Qur'ani hayyun wa bidunihi mayyitun. Kita harus memiliki keyakinan yang bulat bahwa dengan Al-Quran, bersama dengan Al-Quran kita akan hidup, wa bidunihi mayyitun, dan tanpanya kita akan mati, mubsirun wa bidunihi a'ma, dengan Al-Quran kita dapat melihat dengan basirah, dengan pijakan atau landasan ilmu, dan tanpanya kita akan buta. Kemudian muhtadin wa bidunihi dhal, dengan Al-Quran kita akan mendapatkan petunjuk, dan tanpanya kita akan mengalami kesesatan. Jadi ini adalah hal pertama, dan seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa saya yakin kita semua ketika mendengarkan langkah yang pertama ini, kita akan berpikir-pikir, wah, bagaimana caranya? Bagaimana menimbulkan keyakinan seperti ini? Ya. Dan seperti tadi yang saya singgung, bahwa hal-hal seperti ini memang kadang-kadang kalau terlalu banyak teorinya, itu malah semakin rumit. Ya, lebih bagus kita action saja, kita coba membiasakan itu, ya, melatih diri kita untuk mempunyai keyakinan seperti itu. Dan kalaupun ada tips atau langkah sederhana untuk bisa sampai kepada ini, maka langkah sederhananya adalah kita bisa membaca buku-buku yang misalnya mengulas tentang kemukjizatan Al-Quran, ya, untuk menambah keyakinan kita tentang kebenaran Al-Quran. Meskipun dalam banyak kasus kita sering menemukan bahwa banyak orang yang kemudian mendapat hidayah masuk Islam itu, dia hanya membaca Al-Quran saja. Dia mungkin bahkan tidak pernah membaca itu ensiklopedi tentang kemukjizatan Al-Quran. Dia tidak pernah membaca buku-buku tentang kemukjizatan Al-Quran. Dia hanya membaca Al-Quran, ya, kemudian membaca makna daripada Al-Quran itu. Makanya mungkin kita pernah mendengar misalnya ada orang, ya, yang kemudian masuk Islam hanya karena dia tertegun membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ketika dia membaca makna-makna daripada surah Al-Ikhlas, ya, dan dia bandingkan dengan keyakinan yang selama ini dia yakini, ya, keyakinan Trinitas, ya, bahwa Tuhan itu satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu, ya, keyakinan yang putar-putar tidak jelas. Kemudian tiba-tiba dia membaca sebuah penegasan bahwa Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu ahad. Begitu dia membaca penegasan itu, dia mendapatkan hidayah untuk kemudian masuk Islam. Jadi sebenarnya banyak orang yang merasa, banyak termasuk juga kita kaum muslimin, banyak di antara kita yang merasa belum merasakan atau belum mendapatkan, ya, dan belum memahami kemukjizatan Al-Quran itu. Penyebabnya sederhana, penyebabnya adalah karena kita sendiri sejak menjadi seorang muslim ini tidak pernah berpikir untuk coba
memahami makna Al-Quran itu. Masih ingat mungkin pertanyaan yang saya ajukan pada pertemuan awal kita, pertanyaan yang menyatakan, siapa di antara kita yang pernah khatam membaca terjemahan Al-Quran? Tidak usah kita berpikir membaca kitab-kitab tafsir yang berjilid-jilid. Insya Allah itu bisa nanti. Tapi langkah awalnya adalah tafsir yang paling sederhana terhadap Al-Quran itu adalah membaca terjemahan Al-Quran. Itu adalah tafsir yang paling sederhana. Jadi berusaha untuk memahami maknanya. Makanya beberapa tahun yang lalu salah satu ada sebuah yayasan Islam, lembaga Islam di Saudi Arabia yang bernama Yayasan Al-Bayan. Yayasan Al-Bayan. Jadi Yayasan Al-Bayan ini lembaga ilmiah, pusatnya di Saudi, kemudian dia punya beberapa kantor, termasuk diantaranya di London. Mereka menerbitkan sebuah majalah yang sangat bagus, bernama majalah Al-Bayan. Nah, di antara program kerja lembaga ini, dan program kerja itu bisa dikatakan cukup berhasil, adalah mereka membuat sebuah proyek mengirimkan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris ya, ke orang-orang Amerika. Dan mereka kirimkan, saya tidak tahu berapa ratus ribu, bahkan mungkin berapa juta eksemplar terjemahan Al-Quran dengan bahasa Inggris yang mereka kirimkan ke sana, kirimkan ke tokoh-tokohnya, ya, ke orang-orang terpandang, ya, dan mereka kirimkan ke sana. Kenapa? Karena itu tadi banyak orang ya, yang masalahnya dengan Islam itu karena dia tidak tahu apa sebenarnya isi daripada kandungan daripada Al-Quran. Ya. Dia hanya mendengarkan isu, dia hanya mendengarkan opini orang, Islam itu begini, Islam itu pedang, Islam itu apa semua, tanpa dia pernah membaca kandungan daripada Al-Quran. Ya. Apalagi kita seorang Muslim, ya tentu saja ya, sangat aneh kalau sampai kita meninggal dunia kita tidak pernah khatam baca itu terjemahannya Al-Quran. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam langkah yang pertama ini ada 3 hal. Yang pertama bahwa dengan Al-Quran kita akan hidup dan tanpanya kita akan mati. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang apa yang dimaksud dengan hidup bersama dengan Al-Quran. Nah, itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Asy-Syura ayat 52, Allah mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna, dan demikianlah kami wahyukan ilaika, kepadamu wahai Muhammad. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ruham min amrina. Ruh. Allah menyebut Al-Qur'an dalam ayat ini dengan istilah apa? Ruh. Karena itu Al-Quran adalah ruh untuk kehidupan kita, dan tanpa Al-Quran kita akan mati. Dan poin yang kedua dalam langkah yang pertama ini adalah bahwa tanpa Al-Quran kita akan mengalami kebutaan dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat mana jalan yang benar, mana arah yang seharusnya kita lewati. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala
menyebut Al-Quran itu sebagai nur. Bagaimana dalam surah An-Nisa ayat 174 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina." Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhanum mir rabbikum, burhan, penjelasan dari Tuhan kalian, wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami turunkan kepada kalian nuran, cahaya, mubina, yang menjelaskan, yang memberikan kejelasan. Nur. Jemaah sekalian, saya yakin ayat-ayat seperti ini sudah sangat familiar bagi kita. Al-Quran itu hudan, petunjuk, Al-Quran itu cahaya, Al-Quran. Cuma anehnya, ya, anehnya kita ini tidak pernah penasaran, ya, tidak pernah penasaran, tidak pernah tergelitik hati dan pikiran kita untuk mencari tahu ini. Allah bilang Quran itu petunjuk. Ya. Allah mengatakan Al-Quran itu cahaya. Ya. Sudah, selesai itu sudah. Tidak ada apa namanya? Kita tidak penasaran bagaimana kayak itu Al-Quran itu sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai. Ya. Nah, karena itu, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyinggung hal-hal seperti ini, tentu dimaksudkan agar supaya kita bisa tergoda, ya, bisa tergoda untuk lebih mendalami pesan-pesan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ya. Jadi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dengan semua penjelasan dan kejelasan tentang Al-Quran ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dengan bentuk penggambaran yang sangat menghinakan, sangat merendahkan. Ya, jadi istilahnya barangkali ya, mirip-mirip kalau seperti maksudnya kita sudah dijelaskan ini caranya, kemudian kita masih kepala batu, ya, maka orang seperti ini layak untuk mendapatkan teguran yang keras. Ya. Jadi sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu ruh, Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu cahaya, Al-Quran itu pedoman hidup, jalan hidup, tetapi dia masih berpaling. Nah, kira-kira orang-orang yang, saya tidak menyebut kita, tapi kira-kira orang-orang yang sudah sering mendengar Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu cahaya, Al-Quran itu pedoman hidup, tapi dia tidak terdorong untuk memahami lebih jauh Al-Quran, kira-kira ini termasuk yang berpaling atau tidak? Silahkan dijawab sendiri. Ya. Saya tidak menyinggung siapa-siapa ini, tapi silahkan dijawab sendiri. Kira-kira kalau sudah diberitahu ini petunjuk, ini cahaya, terus tidak berusaha untuk memahaminya, kira-kira ini termasuk berpaling atau tidak? Nah, salah satu gambaran Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang yang berpaling dari Al-Quran itu disebutkan dalam surah Al-Muddathir ayat 49 sampai 51. Allah mengatakan, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin." Kenapa mereka itu berpaling dari tazkirah, dari peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, dari Al-Quran? Kenapa? Ini pertanyaan untuk tanakus, ya, pertanyaan untuk menegur keras
untuk merendahkan, ya, kenapa mereka melakukan itu? Dia sudah tahu bahwa Al-Quran itu petunjuk, dia sudah tahu Al-Quran itu cahaya, tapi kenapa masih berpaling dari Al-Quran? Dan bukan hanya dalam bentuk pertanyaan itu Allah menegur keras. Allah mengatakan dalam kelanjutan ayat selanjutnya, ka'annahum humurun mustanfirah. Ka'annahum, mereka itu seperti humurun itu jamak dari himar. Apa itu himar? Keledai. Keledai. Jadi keledai itu kalau bukan satu-satunya, ya termasuk salah satu hewan yang sering digunakan sebagai tamsil atau sebagai sebagai ungkapan untuk menghinakan di kalangan orang-orang Arab. Jadi kalau sudah dibilang himar, ya keledai, itu adalah ungkapan apa? Penghinaan. Makanya di dalam Al-Quran sendiri, himar itu sering digunakan sebagai contoh untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang terhina. Seperti ketika digambarkan misalnya orang Yahudi yang sudah tahu kebenaran, itu digambarkan seperti keledai yang membawa buku atau membawa kitab di atas punggungnya. Apa gunanya buku itu untuk keledai? Ya, ada keledai lewat, dia bawa kitab, ya, puluhan jilid. Apa gunanya itu kitab untuk keledai itu? Kira-kira akan bikin dia tambah berilmu? Ya, apakah kitab itu akan membuat dia menjadi syekh? Ya, menjadi ulama? Tidak. Jadi itu gambaran tentang keledai. Dan keledai ini juga, ya, salah satu keburukannya adalah suaranya. Ya, makanya orang yang istilahnya tidak bisa mengontrol pembicaraannya, itu sering juga disamakan dengan keledai. Nah, orang yang berpaling dari Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ka'annahum humurun mustanfirah. Mereka itu seperti keledai-keledai mustanfirah. Mustanfirah, kata mustanfirah itu berasal dari kata nafara. Ya, nafara itu salah satu pengertiannya adalah bergerak. Ya, makanya kalau yang biasa naik haji, yang pernah naik haji itu ada namanya nafar. Nafar awal, nafar tani. Jadi nafar itu maksudnya bergegas pergi. Ya. Ya. Nah, mustanfirah di sini maknanya adalah asyadidatun nifar. Jadi dia sangat kencang larinya. Ya. Bahkan bukan sekedar lari, ya, tapi larinya ini kalau di sini dijelaskan al-haribatu zu'ran wa khaufan. Lari tunggang langgang. Apa itu lari tunggang langgang? Ya, terbirit-birit. Ya. Kan kita tidak pernah dengar itu misalnya harimau itu mengejar hewan buruannya terbirit-birit. Pernah enggak mendengar itu? Enggak pas, ya. Kenapa? Karena harimau itu berada dalam posisi yang gagah berani. Dia mengejar, ya, mengejar hewan buruannya, ya. Tapi kita tidak mungkin tidak mengatakan singa atau harimau itu lari terbirit-birit mengejar hewan buruannya, tidak. Siapa yang lari terbirit-birit? Hewan buruannya, hewan yang diburu yang lari terbirit-birit. Kita tidak pernah mengatakan polisi itu lari terbirit-birit mengejar pencuri, enggak. Kita mengatakan pencuri itu lari terbirit-birit dikejar polisi. Jadi al-mustanfirah itu ya kurang lebih begitulah maknanya. Jadi orang yang berpaling
dari Al-Quran itu kata Allah ka'annahum humurun mustanfirah, seperti keledai-keledai, ya bayangkan. Sekalinya dikasih perumpamaan juga bukan perumpamaan hewan yang gagah, keledai. Ya. Tidak disebut seakan-akan mereka itu singa-singa yang lari terbirit-birit, tidak. Tapi apa? Keledai. Nah, bagus nanti kalau ada yang mau tulis skripsi atau tesis dalam tafsir, itu nanti bagus bikin tulis tafsir tematik, ya, keledai dalam Al-Quran. Ya ini serius ini, keledai dalam Al-Quran itu bagus dikaji itu. Ya. Kalau ada yang mau menulis skripsi atau tesis tentang tafsir Al-Quran itu bagus tuh, tafsir tematik, tafsir maudhu'i tentang keledai dalam Al-Quran. Jadi ka'annahum humurun mustanfirah. Seakan-akan mereka itu adalah keledai-keledai yang lari terbirit-birit. Ya. Lari ketakutan. Ya. Kenapa? Farrat min qaswar. Seakan-akan mereka itu keledai yang lari terbirit-birit. Farrat yang lari kencang min qaswara karena dikejar oleh qaswarah. Qaswar ini bisa bermakna al-asad, ya, singa atau harimau, bisa juga bermakna ar-rami. Ar-rami itu pemburu, ya, pemburu. Jadi artinya cobalah bayangkan bagaimana, ya, kalau kita yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, ya, seperti keledai yang lari tunggang langgang, yang lari terbirit-birit karena dikejar oleh singa, harimau, hewan buas atau pemburu. Jadi menurut saya memang ini gambaran yang luar biasa menghinakan. Karena apa? Ini seperti kurang lebih begini, orang, ya, kita bawakan dia kue yang enak, menurut kita ini adalah kue yang paling enak. Kemudian kita datang kepada dia bilang ini ada kue. Kemudian dia lari. Dia lari. Dibawakan mobil, mau dikasih hadiah mobil, lari. Kira-kira begitulah. Dikasih petunjuk, ya, dikasih panduan hidup, dia pusing bagaimana caranya bahagia dalam hidup. Dia pusing cari pedoman hidup, dia hidupnya gelisah. Dikasih petunjuk, dia lari. Kira-kira ada orang yang lebih bodoh di dunia ini daripada orang kayak begini? Ka'annahum humurun mustanfirah, farrat min qaswarah. Jadi dikasih kue lari. Ini padahal ini kue kita sudah beli, kue yang paling enak menurut kita, dia lari. Dikasih Alphard, mau dikasih Alphard, lari. Mau dikasih kunci apartemen, lari. Ya kecuali kalau memang kita kasih dia dengan tagihan-tagihannya, mungkin memang dia lari. Ini tidak, misalnya kita mau kasih hadiah dia gratis 100%, ya. Tidak ada lagi itu istilahnya apa? Pajak ditanggung pemenang. Ya kan biasa ada begitu, pajak ditanggung. Ini enggak. Pokoknya tinggal pakai saja. Lari. Nah begitulah, ya. Artinya Al-Quran tentu jauh lebih berharga dari Alphard dan dunia dan seisinya. Artinya orang mau dikasih Alphard saja satu kemudian lari, kita bilang ini orang gila ini, orang bodoh. Apalagi ini mau diberikan, ya. Dan yang memberikan bukan manusia, yang memberikan adalah Allah, pencipta alam semesta, yang memberikan petunjuk ini. Dan petunjuk yang diberikan itu nilainya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Lari. Lari. Nah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat, 3 ayat atau rangkaian ayat-ayat dalam surah Al-Muddathir ini sudah sepatutnya sudah cukup, ya, untuk memberikan kepada kita pelajaran,
yang menjadi renungan bagi kita semua bahwa beginilah kondisi kita ketika kita berpaling dari Al-Quran. Dan orang berpaling dari Al-Quran itu, ya, tidak mesti dia sampai pada derajat kafir terhadap Al-Quran. Ya. Jadi orang yang berpaling dari Al-Quran itu bukan hanya orang-orang yang kafir terhadap atau yang kufur terhadap Al-Quran. Orang yang mengabaikan Al-Quran, orang yang tidak pernah berusaha memahami petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran, itu juga ya termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran, meskipun tentu saja dengan kadar yang tentu lebih rendah daripada orang yang juga yang kafir kepada Al-Quran. Nah, karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk keledai, ya, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rangkaian ayat-ayat dalam surah Al-Muddatsir ini. Baik, kemudian langkah yang kedua atau fase yang kedua yang disebutkan di dalam buku ini, bahwa al-aslu fi khitabil Quran annahu muwajjahun ilal qalb. Al-aslu anna khitabal Quran muwajjahun ilal qalb. Ya, bahwa pada prinsipnya pesan-pesan Al-Quran itu ditujukan kepada hati-hati kita. Ya. Jadi kita sudah pelajari bahwa hati itu atau al-qalb itu adalah, sebagian ulama menyebutnya sebagai penguasa untuk tubuh kita. Jadi sering digambarkan bahwa al-qalbu malikun, ya, hati itu adalah raja, hati itu adalah penguasa, adalah pemimpin, wal a'dha'u junuduhu, dan anggota tubuh kita itu adalah pasukan-pasukannya. Ya. Jadi anggota tubuh ini ya hanya akan mengikut apa yang diperintahkan oleh al-qalb itu. Ya. Kalau al-qalbu atau hati kita itu mengatakan malas kok, malas semua anggota tubuh kita. Kalau al-qalb atau hati kita mengatakan kuat, maka seluruh anggota tubuh juga akan menjadi kuat. Ya. Makanya di sini juga pernah kita sampaikan dalam kesempatan yang lain bahwa para ulama menyebutkan, sebagian ulama menyebutkan bahwa rahasia sukses itu ada dua. Yang pertama adalah al-qudrah, kemudian yang kedua adalah al-iradah. Ya. Al-qudrah itu artinya kemampuan, ya, kemampuan baik secara fisik maupun material. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-iradah, kemauan. Tapi di antara dua syarat sukses ini, syarat yang paling penting justru syarat yang kedua, yaitu al-iradah, kemauan. Dan kemauan itu sumbernya dari al-qalb, sumbernya dari hati. Ya. Maka kita diajarkan, ya, sejak kecil, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Karena kuncinya adalah di situ. Ada kemauan atau tidak. Ya. Di mana? Karena apa? Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, kalau tidak ada jalan, kita bikin jalan. Ya, kalau ada kemauan, meskipun di situ tidak ada jalan, kita bikin jalannya. Ya, seperti orang belajar bawa mobil, ya, tidak ada jalan, bikin jalan baru. Ya.
Jadi itu. Sehingga apa? Sehingga ketika kemauan atau al-iradah itu kuat, maka semua keterbatasan, ya, semua keterbatasan yang berkaitan dengan al-qudrah tadi itu, kemampuan, keterbatasan fisik, keterbatasan material itu menjadi tidak penting lagi, menjadi tidak relevan lagi. Sehingga sejarah manusia mencatat bahwa banyak sekali orang yang terbatas secara fisik, terbatas secara material, kemudian berhasil menjadi orang-orang yang sukses. Kenapa? Karena dia punya syarat yang kedua, yaitu al-iradah, kemauan itu. Menunjukkan bahwa apa? Al-qalb, ya, yang menjadi sumber daripada al-iradah itu, al-qalb itu adalah istilahnya rajanya. Sehingga banyak, ya, saya kira pada pertemuan sebelumnya kita sempat menyinggung tentang seorang ulama tabi'in, Atha bin Abi Rabah, yang di ulama tabi'in, generasi terbaik setelah sahabat, ulama tabi'in bernama Atha bin Abi Rabah, yang dianggap sebagai imam dalam ilmu, imam dalam ibadah, kezuhudan, dan lain sebagainya. Ya, ternyata punya 6 cacat secara fisik. Ya, punya 6 cacat secara fisik. Dan dia adalah bekas seorang budak, bukan orang merdeka. Ya. Artinya sudah jelas kalau kita sebut bekas budak itu ya jelas bukan jutawan, bukan miliuner. Ya, artinya secara material pun tentu pasti sangat terbatas. Secara fisik juga ternyata punya pertama 5 cacat, tapi kemudian menjadi 6 karena di akhir hayatnya dia menjadi buta. Tapi dia ulama besar. Ya, dia ulama besar. Ya. Jadi ini al-qalb, ya, adalah sumber. Ya, makanya saya ada satu kisah itu yang tidak apa-apa mungkin saya ini kisah, mungkin ada yang pernah dengarkan kisah ini. Jadi kisah untuk menunjukkan bahwa kemauan itu sangat penting, ya, kemauan sangat penting. Jadi mungkin saya tidak usah terlalu panjang. Jadi kisah ini katanya adalah kisah nyata di Hawaii. Ya, ini kisah dari orang kafir, ya, tapi tidak apa-apa kita ambil pelajaran tentang bagaimana iradah itu, ya, kemauan itu. Ini kisah terjadi di Hawaii. Di Hawaii itu artinya tidak sedikit orang-orang keturunan Jepang, imigran Jepang, ya. Mungkin ada yang pernah baca buku Rich Dad, Poor Dad yang ditulis oleh Robert Kiyosaki, itu juga keturunan peranakan Jepang, ya, di orang Hawaii tapi keturunan Jepang. Jadi di sana banyak orang Jepang. Salah satu keturunan Jepang itu ada seorang anak yang anak kecil begitu, karena keturunan Jepang mungkin bodinya tidak seperti orang bule, ya, bodinya bodi Asia. Kemudian dia cacat, ya, tidak punya tangan di sebelah sini, dia tidak punya tangan. Nah, di sekolah dia sering dibully. Apa itu dibully? Diganggu, ya, dijadikan sasaran begitu, mainan oleh teman-temannya, sehingga dia merasa terpukul. Kemudian akhirnya dia berpikir-pikir bagaimana caranya supaya saya bisa menghadapi teman-teman. Akhirnya dia putuskan untuk belajar judo, ya, belajar bela diri judo. Ya, dia masuk ke salah satu tempat latihan judo. Oleh gurunya dia hanya diajarkan 1 jurus, ya, dia hanya diajarkan 1 jurus oleh gurunya, ya, hanya diajar 1 jurus itu saja. Nah, setelah berapa lama ada pengumuman lomba judo tingkat kecamatan lah begitu, ya, kecamatan di Hawaii. Dia disuruh gurunya ikut, tapi dia, guru, bagaimana caranya saya ikut? Nah, saya cuma tahu 1 jurus. Ya. Gurunya bilang ikut saja. Dia ikut, pokoknya gurunya bilang pakai saja itu 1 jurus. Dia pakai itu 1 jurus, menang. Dia berhasil naik ke tingkat kota madya. Wah, guru, bagaimana caranya ini? Nah, 1 jurus saya tahu. Gurunya bilang ikut saja. Ya, pakai itu 1 jurus. Dia ikut, menang tingkat kota madya, naik ke tingkat provinsi. Wah, ini
ini tidak main-main ini guru. Ya. Kalau tingkat kecamatan mungkin masih bisa 1 jurus, tingkat ini tingkat provinsi, pakai saja itu 1 jurus dan dia menang. Singkat cerita akhirnya dia masuk tingkat nasional. Wah, dia bilang, oh ini tidak main-main, ini betul-betul ini guru ini. Ini sudah tingkat nasional, masa saya cuma pakai satu jurus. Tapi gurunya pakai 1 jurus, ya. Mungkin kalau gurunya muslim, gurunya akan mengatakan, insya Allah kau menang, gitu ya. Maka dia pakai 1 jurus dan dia akhirnya lewat babak semifinal dan masuk babak final. Di final dia harus bertanding melawan seorang juara olimpiade kalau tidak salah 5 kali berturut-turut. Wah, dia bilang, guru, akhirnya dia datang lebih serius pada gurunya. Guru, kali ini saya betul-betul serius, ya. Ini lawan saya adalah juara olimpiade 5 kali berturut-turut. Masa saya cuma pakai 1 jurus? Gurunya bilang, dengarkan baik-baik. Pakai jurus itu karena itu adalah jurus kuncian terbaik di dunia. Dia pakai. Apa boleh buat? Dia masuk pertandingan dengan 1 jurus, dia banting lawannya, dia kunci lawannya. Ya, kan biasa kalau judo itu dikunci sudah menyerah, sampai akhirnya menyerah lawannya dan dia juara. Juara melawan berhasil mengalahkan juara olimpiade 5 kali berturut-turut. Oh, dia senang sekali. Dia senang sekali, dia lompat-lompat gitu tuh. Setelah semua tenang, penyerahan hadiah sudah tenang-tenang, dia berdua dengan gurunya. Dia tanya gurunya, guru, saya mau tanya satu hal. Saya pakai ini 1 jurus sejak awal sampai akhirnya saya juara nasional. Saya tidak tahu apa rahasianya, katanya. Apa rahasianya? Guru bilang itu adalah jurus kuncian terbaik di dunia. Gurunya bilang, ya, itu memang jurus kuncian terbaik di dunia. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan jurus itu adalah lawanmu harus mengunci tangan kananmu dan kau tidak punya tangan kanan. Ya. Ya, jadi satu-satunya cara untuk mengalahkan jurus itu, lawanmu harus mengunci tangan kananmu dan kau tidak punya tangan kanan. Ya. Jadi itulah jurus rahasia, ya, silakan dipraktekkan nanti. Jadi intinya adalah bahwa al-qalb itu, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ya. Ingatlah bahwa di dalam tubuh kita ini ada mudghah, ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka seluruh tubuh akan baik, dan kalau dia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ala wahyal qalb. Ingatlah, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Maka al-aslu fi khitabil Quran annahu muwajjahun ilal qalb, bahwa pada prinsipnya pesan-pesan Al-Quran itu ditujukan kepada hati kita, ya. Makanya kalau tadi pada poin yang pertama kita menyinggung tentang bahwa Al-Quran itu akan membuat kita hidup, maka yang dihidupkan oleh Al-Quran itu pada asalnya, pada mulanya adalah al-qalb, ya, hati kita. Karena kalau hati kita sudah hidup, hati kita sudah melihat dengan basirah, dengan pandangan ilmu yang jelas, ya, hati kita sudah tidak buta, maka seluruh anggota tubuh kita juga akan seperti itu, ya. Makanya ulama-ulama yang tidak bisa melihat, ya, sering disebut mereka itu memang pandangan matanya tidak bisa melihat, tetapi hatinya mempunyai basirah, mempunyai ilmu yang bisa melihat, bahkan seringkali mengalahkan orang yang punya mata
dan bisa melihat dengan sempurna. Itu yang poin yang kedua. Mungkin penjelasan lebih lanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kelihatannya pengantar tadabbur kita ini mungkin masih butuh mungkin sekitar 2 pertemuan lagi. Pada pertemuan awal saya janjikan mungkin sekitar 2 pertemuan, tapi kelihatannya akan lebih. Tapi menurut saya tidak apa-apa, ya, supaya kita lebih bisa menyiapkan diri kita untuk mentadabburi Al-Quran. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon maaf hari ini mungkin sampai di sini dulu karena saya kebetulan ada janji juga dengan Umat TV hari ini, agak pagi-pagi janjiannya untuk ini rekaman, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari yang singkat ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.